Bapak Oyo selaku Wakil Rektor di UIN Sunan Gunung Jati, kemudian yang saya hormati Bapak Lutfi selaku Kepala Biro, dan juga yang saya hormati Pak J selaku Kepala Biro Keuangan, Pak. Oke. Kemudian yang saya hormati pula para user, kemudian Ibu Is dan juga yang lainnya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bahwa Diklat tim tingkat 3 ini dulu itu ada pola lama dan pola baru. Jadi sebelum Diklat PIN ini berlangsung, itu harus diadakan semacam seleksi khususnya bagi pejabat eselon 3. Jadi kalau misalnya eselon 4 itu diklatnya di Balai Diklat Bandung, yaitu yang ada di Cibiru ya. Sedangkan untuk Diklat PIN tingkat 3 dilaksanakan di Pusdiklat tempat kami. Jadi kami punya 2 pusdiklat, yaitu Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, itu mendiklat para penyuluh, para guru, penghulu, dan lain sebagainya. Sedangkan saya atau di tempat kami itu adalah Pusdiklat Tenaga Administrasi. Ini menyelenggarakan diklat khususnya para pejabat eselon 3, kemudian diklat teknis seperti diklat kepegawaian, diklat perencanaan, diklat barang jasa, diklat keuangan, dan diklat-diklat yang lainnya yang berhubungan dengan para pegawai. Jadi kami mendiklat seluruh Indonesia, dan kebetulan Kementerian Agama adalah satker terbesar atau kementerian terbesar di Indonesia. Jadi kami tidak bisa artinya memanggil seluruh peserta secara keseluruhan dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau misalnya tahun ini ada diklat keuangan, belum tentu tahun depan ada. Jadi kami ganti dengan diklat kepegawaian. Karena beberapa kali itu anggaran banyak dipotong oleh di Dijen Anggaran, Pak. Jadi sehingga kami tidak bisa mendeklat para pegawai. Kemudian diklat ini diikuti oleh, kalau misalnya Kamil itu ada 34 Kamil seluruh Indonesia, kemudian Kamenat Kota dan Kabupaten seluruh Indonesia, kemudian diklat untuk para perguruan tinggi itu ada UIN, ada IAIN, ada STAIN, ada STAPEN Sekolah Tinggi Agama Buddha, SETAKEN Sekolah Tinggi Agama Kristen, kemudian SETAHAN Sekolah Tinggi Agama Hindu. Nah itu masuk kepada Kementerian Agama. Jadi begitu banyaknya satker yang ada di Kementerian Agama se-Indonesia, sehingga kami tidak bisa menampung ataupun memanggil atau mengadakan diklat secara keseluruhan. Tapi program kami unggulan pertama adalah diklat kepemimpinan tingkat 3. Pejabat eselon 3 ini ya, semuanya kalau dihitung tuh hampir lebih dari 500 orang. Tapi dari 500 orang ini tidak semuanya ikut diklat. Jadi ada tim seleksinya. Kami bekerjasama dengan Biro Kepegawaian, Pusdiklat Tenaga Administrasi, dan Inspektorat Jenderal. Itu menyeleksi dari 500 pejabat eselon 3 itu disaring ya. Biasanya disaring menjadi 250. Yang 250 yang mana? Itu biasanya kadang-kadang kena masalah ya. Ataupun juga barangkali karena faktor usia. Sehingga untuk tahun ini hanya bisa memanggil peserta diklat PIN 250. Dan 250 persiapan untuk diklat PIN tidak semuanya 250 itu bisa mengikuti. Kami mengadakan seleksi lagi. Tahun ini rencananya kami hanya bisa bisa menyelenggarakan diklat 4 kali. Satu angkatan itu atau 4 angkatan. Satu angkatan terdiri dari 30 orang. Dan salah satunya adalah Ibu Eis Heni ini ya. Alhamdulillah beliau lulus dari screening dari Inspektorat Jenderal, dari Biro Kepegawaian maupun dari Pusdiklat. Jadi beruntunglah orang-orang yang bisa dipanggil untuk mengikuti diklat PIN tingkat 3. Di belakang Ibu Heni itu masih banyak ratusan lagi orang yang akan menunggu untuk mengikuti diklat PIN tingkat 3.
Karena banyaknya, jadi semua seperti kayak daftar haji Pak, waiting list seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah Bu Eis dan Bu Heni ini mengikuti di Klapim tingkat 3 angkatan 50, ataupun kalau di tahun ini adalah angkatan 2. Dan nanti setelah uji coba ini, Bu Eis ini akan diuji kelayakan dari proper. Jadi kami menyebutnya proper. Mungkin kalau di perguruan tinggi S1 itu harus membuat skripsi di akhir kuliah. Kalau S2 membuat tesis, sedangkan kalau di PIM namanya proyek perubahan. Kami singkat namanya proper. Proper ini biasanya berkaitan dengan masalah lingkungan kerjanya. Jadi tiap-tiap peserta itu berbeda mengambil judulnya. Dan untuk judul ini harus didiskusikan. Jadi Bu Heni juga sudah beberapa kali bolak-balik. Jadi beberapa kali bolak-balik ganti judul supaya propernya ini bisa berjalan. Kalau dulu pada di Klapim tingkat 3 pola lama itu harus selama 45 hari. Jadi peserta tidak bisa pulang, ya, khususnya yang di seberang lautan, ya, misalnya dari Papua, dari Ambon itu pulang lama. Pun kalau Bandung bisa seminggu sekali pulang. Nah, itu pola lamanya adalah 45 hari. Nanti peserta disuruh membuat KKP. Tapi begitu ada peraturan dari LAN bahwa di Klapim ini harus dirubah sehingga namanya pola baru. Jadi Bu Eis ini harus mengikuti di Klapim selama 91 hari, antara 91 sampai 96 hari. Selama 91 hari ini nanti terbagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama, peserta ini akan mengikuti diklat selama 13 hari, ya, 13 hari. Selama 13 hari kemudian mendapatkan materi, kemudian menentukan judul, kira-kira nanti di situ sudah ditentukan, ya, ada pembimbing-pembimbingnya, dan saya adalah salah satu pembimbingnya Bu Heni. Jadi saya membawahi 7 orang peserta. 7 orang peserta, jadi kami ada 4 klub. Jadi masing-masing satu klub ada yang membawahi 7 atau 8 orang peserta. Kemudian nanti setelah menentukan judul oleh kami disetujui, dan itu harus nanti peserta ini akan pulang ke tempat unit kerja masing-masing. Diberi waktu selama seminggu, antara 5 sampai seminggu. Nanti judul tersebut kami dikonsultasikan dengan pimpinan. Mungkin dalam hal ini Bu Eis masuk. Jadi judul ini kemudian nanti disetujui oleh mentor. Jadi kami sebutnya mentor. Kemudian Pak Jadi juga selaku kepala bironya namanya mentor. Itu harus disetujui. Jadi kami sudah disetujui, kemudian harus ada persetujuan lagi dengan Pak Mentor. Itu hanya untuk menentukan judul saja, belum menentukan kontennya. Kemudian nanti setelah 5 hari, itu namanya kami sebutkan off campus. Kemudian nanti Bu Heni balik lagi ke tempat Pusdiklat di Kementerian Agama di pusat. Itu selama 17 hari. Nanti di situ diberikan materi lagi, kemudian Bu Heni harus membuat RPP rancangan, ya, rancangan proyek perubahan. Nanti di hari terakhir hari 17 itu Bu Heni harus mempresentasikan, dan kemarin alhamdulillah RPP-nya atau rancangan tersebut sudah disetujui dan sudah diujikan oleh pihak LAN. Jadi di sana di tempat kami itu pada rancangan, kalau mungkin bisa proposal, ya, semacam proposal kayak gitu. Jadi proposal tersebut diujikan dulu, kemudian yang ujinya adalah orang lain itu sebagai pembina dari tempat kami atau pembina dari pendidikan. Kemudian setelah RPP kemudian Bu Eis ini akan pulang. Nah, pulang ini adalah masa ini selama 2 bulan.
global itu menyempurnakan dari yang semula sebagai rancangan harus menjadi sebuah proyek